Baik, Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya, fasilitator, Bapak Slamet Setiono. Saya akan menjelaskan bagaimana yang kemarin sudah saya jelaskan tentang jurnal refleksi harian maupun mingguan. Silakan Bapak Ibu ngedownload yang ada di WhatsApp, jurnal refleksi RAR ini. Misalnya kalau setelah di-download kita pindah di folder mana, setelah itu kita ekstrak ya, sebentar, kita ekstrak here. Nah, sebagai contoh ekstrak here, maka di sini akan muncul satu folder, yaitu jurnal refleksi. Nah, jurnal refleksi ini kita buka. Nah, kemudian ini misalnya ini kita hapus saja. Nah, jadi ada 3 file ini yang utama. 3 file ini yang pertama ini yang harus dilakukan adalah database-nya. Kita buka dulu database-nya. Ingat, Office yang saya gunakan adalah Office 2013. Bila mana Bapak Ibu di bawahnya itu, maka Bapak Ibu harus menyimpannya dulu tetap dengan nama yang sama di komputer Bapak Ibu masing-masing. Jadi supaya apa? Versinya nanti sama dengan di komputer Bapak Ibu. Baik, ini adalah contoh. Ini ada 2 tab, harian dan mingguan. Harian dan mingguan. Nah, sebagai contoh di harian ini, kemarin, ini adalah yang kemarin. Nah, untuk berikutnya, hari-hari berikutnya kita langsung editnya di sini Bapak Ibu. Jadi siapa namanya, nomor kelasnya. Nah, kalau kelas ini bagaimana menuliskannya, ini adalah A1, maksudnya kelas A, nomor 1, sesuai yang ada di sini Bapak Ibu. Kabupaten Goa itu di Kabupaten Goa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu Herlin, berarti kelas A nomor 1 ya. Kelas A nomor 1 ada L. Maksudnya di sini adalah Labiri. Nanti misalnya A nomor 4 ya, tapi di sini ada nanti L Labiri. Lah di sini kalau ya sama-sama A 4 tapi S berakhir S, berarti di sini adalah Suparmin. Nah, kemudian nanti berakhir H, berarti di sini adalah Hamsar. Demikian. B1, kalau B tidak ada yang kembar ya. Kalau A ini ada kembar. Ya, 1, 2, 3, 4. Tapi yang belakangnya L atau S itu yang membedakan nanti kelasnya. Baik Bapak Ibu, itu adalah cara memberikan nomor kelasnya. Tanggalnya berapa? Silahkan ketikkan. Di sini harinya apa? Ini langsung otomatis Bapak Ibu kalau ini di copy. Ya, oke. Kemudian jenis pekerjaannya apa? Mengikuti pembukaan dan pretest kemarin. Kemudian judulnya apa? Instruksinya apa? Tujuannya apa? Kemudian yang dilakukan apa? Ya, kesimpulannya apa? Baik, Bapak Ibu, misalkan kita mau membuat hari yang kedua. Kita copy saja. Tekan Shift, ulangi lagi. Letakkan di sini, tekan Shift, Ctrl, panah kanan. Nah, kemudian tinggal digeret saja atau di drag and drop ke bawah. Begitu saja. Nah, Ctrl Home, kita kembali ke sini. Nah, Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu nama ini diganti sesuai dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian ini kalau Pak Slamet ini sebagai fasilitator, misalnya fasilitator. Oke, sebagai contoh seperti itu. Ini kemudian saya klik 2 kali. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu begini. Nah, setelah itu kita simpan Bapak Ibu. Kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita baru
mengkonekkan Bapak Ibu. Ini kan harian. Baik, kita mengkonekkan yang file jurnal reflektif harian. Baru kita buka. Nah, file jurnal reflektif harian, ini begitu dibuka ada pertanyaan. Select from harian. No aja. Nah, untuk pertama kali jawab no aja. Nah, baru nanti ini Bapak Ibu adalah format hariannya. Sebagai contoh seperti ini. Oke, nah setelah itu saya akan mengkonekkan bagaimana format ini terkonek dengan database kita, yaitu caranya adalah kita di mailing, select recipient list, use exciting list, ya, pilih di manakah ada tempat yang untuk yang jurnal refleksi tadi. Kita buka, yaitu di DB ini, Bapak Ibu. Nah, di DB ini kita buka, klik 2 kali atau open. Nah, pilih yang harian, jangan mingguan. Pilih harian. Oke, kita klik OK. Nah, maka ini akan sudah tersambung Bapak Ibu. Tersambung dengan database. Nah, untuk melihat ini, yang ini nama, kelas, hari, tanggal, dan lain sebagainya, kita klik preview result. Ya, nah, dengan demikian dia akan muncul, Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, hari yang kedua, ini hari yang pertama, hari kedua, kita gituin saja. Nah, ini sudah berganti. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan lain sebagainya. Ingat bahwa Sabtu Minggu tidak ada pembelajaran. Oke, jadi kita bisa melihat di sini, yaitu di Excel, ya, di Excel di sini kita lihat sebagai contoh hari Rabu sekarang. Nah, mengikuti di sini adalah apa? Jenis pekerjaannya adalah mengerjakan modul 1.1 di LMS sebagai contoh seperti itu. Judulnya adalah modul 1.1. Nah, mulai dari diri sebagai contoh seperti itu. Mengikuti instruksi, yaitu mengikuti instruksi apa Bapak Ibu? Yaitu mengikuti instruksi dan menjawab apa yang ada di mulai dari diri, ya, di modul, saya ulang lagi, di apa yang ada di modul 1.1 mulai dari diri. Oke, kita lanjutkan. Tujuannya apa? Yaitu menyelesaikan modul 1.1. Oke. Kemudian yang dilakukan itu apa? Ibu, ya, oke, kita lihat yang dilakukan adalah mengikuti instruksi dan mengerjakan tugas yang ada di LMS CGP. Oke. Terus kesimpulannya apa? Kita tekan F2. Nah, misalkan kalau seperti ini, misalnya terlaksananya pelaksanaan tugas yang ada di LMS sebagai contoh seperti itu. Kalau hanya satu, ya satu. Kalau ada dua, tekan Alt F, Enter, Alt Enter. 2 titik, misalkan menjawab soal di modul
pada mulai dari diri. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kontrol Enter. Nah, kalau Bapak Ibu sebenarnya ini tidak masalah, tapi akan membingungkan tampilan Bapak Ibu. Kita matikan wrap text-nya saja. Klik mati wrap text-nya, maka ya berhenti. Setelah itu disimpan Bapak Ibu. Nah, begitu disimpan, saya ingin tahu perubahannya. Kita langsung pindah di Microsoft Word-nya. Kita pindah ke 2. Nah, dia ini mengikuti instruksi menjawab apa? Ini sudah Bapak Ibu. Jadi sudah ada di situ, tinggal ini tanda tangannya kita naikkan saja sebagai contoh seperti itu. Bapak dan Ibu, inilah caranya mengerjakan tugas. Nah, kemudian kita ekspor menjadi PDF, ya. Misalnya jurnal refleksi harian kedua, hari kedua, gitu ya. Set, langsung dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya, inilah yang nanti kita bisa upload untuk refleksi harian kedua. Ya, baik Bapak Ibu, itu contoh. Sama juga nanti untuk yang jurnal refleksi mingguan. Kita buka, ya, jurnal refleksi mingguan. Nah, kita jawab no. Oke, kemudian kita aktifkan mailing. Setelah itu select recipient, use exciting list. Setelah itu pilih di mana letak kita ada file yang kita jurnal refleksinya, yaitu DB ini. Open, kemudian pilih mingguan. Oke, klik. Nah, di sini tidak nampak Bapak Ibu, masih belum nampak, yaitu kita preview. Nah, setelah itu kita simpan Ctrl S Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat untuk hari minggu kedua, oh tidak ada. Memang ternyata di sini masih belum ada. Oke, kita lihat di jurnal ini yang mingguan. Nah, Bapak Ibu, ini jurnal mingguan. Bagaimana kita membuatnya? Yaitu kita tekan Shift, Ctrl panah kanan, ya. Kemudian kita geser ke bawah. Oke, sebagai contoh, ini adalah sama, ini fasilitator. Nah, fasilitator. Oke, kemudian sebagai contoh ini ya. Nah, tanggal sekian, Rabu. Nah, minggu, ini misalkan minggu kedua. Ingat, ini tulisannya besar Bapak Ibu. Nah, kemudian ini sebagai contoh, ini minggu ketiga. Oke, misalkan Bapak Ibu ya. Kita simpan. Nah, begitu kita simpan, kita masuk ke jurnal mingguan. Baik, langsung kita jalankan di sini. Klik. Nah, ini adalah minggu kedua. Ini adalah minggu ketiga. Ya. Sebagai contoh seperti itu. Dan seterusnya. Bapak Ibu, cukup mudah. Setelah itu, kalau ini masih geser ke bawah, ini ganti ya dengan tanda tangan Anda sendiri. Kemudian saya ekspor. Ya, ini saya ekspor, Ctrl P, ekspor. Ya, PDF. Ini minggu pertama. Sebagai contoh, April. Ya, minggu pertama April. Publish. Nah, maka di sini akan minggu pertama April menggerak. Ini Bapak Ibu bisa langsung lakukan untuk membuat refleksi harian dan mingguan Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat ya. Dan ingat, ini disimpan Ctrl S, maka dia akan mengikuti Office Anda masing-masing yang ada di komputer. Ingat ya. Demikian, semoga bermanfaat Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat mengerjakan Bapak Ibu. Tetap semangat.
Terima kasih.